mengucap syukur karena kami dijaga dan dipelihara, karena kami dikasihi dan kasih yang tak pernah berhenti. Terima kasih Engkau memperbaharui kasih setiamu itu setiap pagi. Kami hidup berdasarkan rahmat-Mu itu. Kami ada karena cinta-Mu. Kami ada karena belas kasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melimpahi kami dengan rahmat dan anugerah setiap waktu. Oleh sebab itu, Engkau layak menerima syukur kami, pujian dan sembah kami. Dan kami berdoa bersyukur pula untuk kesempatan kami bisa bersekutu bersama untuk membaca firman-Mu, mendengar cerita Alkitab, dan merenungkan maknanya. Kami berdoa supaya firman Tuhan selalu mendapat tempat di pikiran dan di hati kami. Supaya firman itu meresap, firman itu memberi pengaruh di dalam hidup, tindakan, dan perilaku kami. Kami naikkan doa kami, seraya memohon rahmat dan anugerah bagi saudara-saudara kami juga yang lain yang belum bergabung ataupun tidak dapat bergabung, apapun kondisi mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Oke, kita membaca hari ini, saudara-saudara, dari kitab Rut pasal 2, ayat 17 sampai dengan 23. Rut pasal 2 ayat 17 sampai 23. Bisa minta tolong Ibu Weni membaca Rut pasal 2 ayat 17 sampai 23. Pak Pipi, saya nggak punya Alkitab. Loh. Lagi ngungsi. Lagi bukan tinggal di rumah. Iya. Sorry. Ya, oke, it's okay. Ada yang bisa bantu yang lain? Tante Maya bisa minta tolong. Oke. Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, banyaknya kira-kira seeva jelai. Sambil membawanya, ia kembali ke kota dan mertuanya melihat apa yang dipungutnya. Rut juga mengeluarkan sisa dari apa yang dimakannya sampai kenyang, lalu diberikannya kepada Naomi. Mertuanya berkata kepadanya, "Di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau." Rut menceritakan kepada mertuanya pada siapa ia bekerja dan berkata, "Hari ini aku bekerja pada seorang yang bernama Boas." Naomi berkata kepada menantunya, "Diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasihnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kerabat dekat kita. Dia salah seorang yang berhak menebus kita." Sahut Rut, perempuan Moab itu, "Ia pun berkata kepadaku, tetaplah bersama pekerja-pekerjaku hingga mereka selesai menuai seluruhnya di ladangku." Lalu Naomi berkata kepada Rut menantunya, "Anakku, lebih baik engkau mengikuti para pekerjanya yang perempuan, supaya engkau tidak diganggu orang di ladang lain." Demikianlah, Rut tetap bersama para pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan gandum berakhir. Selama itu juga ia tinggal bersama mertuanya. Iya, ya.
Kalau Anda mendengar pembacaan dari Tante Maya, ada perbedaan mungkin dengan Alkitab yang Anda pegang sekarang karena itu adalah terjemahan paling baru. Ya, itu tahun 2023 terbitan dari LAI seperti ini. Oh, nggak bisa. Ini yang saya pegang ini Alkitab, ini pemberian Tante Maya juga untuk saya. Terima kasih Tante. Ini versi yang terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada baiknya kalau kadang-kadang kita membandingkan supaya kita tahu perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian kalimat yang terbaru. Ya. Jadi itu terjemahan LAI yang paling mutakhir. Nah, saudara-saudara, kita melanjutkan. Ini sebetulnya sambungan, ya, episode sambungan dari pembicaraan kita Kamis yang lalu. Episode ini yang baru kita baca berisi pada garis besarnya adalah berisi percakapan antara Ruth dengan Naomi, mertuanya, sepulang Ruth mengumpulkan bertih-bertih gandum di ladang Boas. Ada konversasi di antara mereka sesudah itu. Nah, itulah episode yang kita lihat sekarang, episode pendek saja. Percakapan ini kembali memberi highlight, menggarisbawahi kebaikan dari tokoh-tokoh cerita, terutama di sini disoroti kembali kebaikan dari Boas. Sekaligus ini menyiapkan pembaca untuk memahami peran penting dari tokoh yang satu ini. Perannya di kemudian hari pada kelanjutan cerita tentang kehidupan Naomi, tokoh utamanya. Jadi kita sekarang ini sedang membaca percakapan, yang mana percakapan ini sedang menyiapkan sebetulnya pembaca untuk memahami peran Boas. Oleh karena itu, sekali lagi di-highlight kepada kita kebaikan orang ini. Salah satunya adalah disinggung tentang jumlah gandum yang berhasil dikumpulkan oleh Ruth. Disebutkan kira-kira seeva banyaknya. Ayat 17. Seeva banyaknya yang dikumpulkan oleh Ruth. 1 eva itu kira-kira seberat antara 25 sampai 50 pounds. Jadi mungkin sekitar 30-40 pounds, begitu mendekatinya. Itu 1 eva. Dan itu jumlah yang banyak sekali untuk seorang perempuan mengumpulkan sisa-sisa gandum yang jatuh. Biasanya seorang penuai pria saja itu paling-paling bisa mengumpulkan 1-2 pounds sehari jam kerjanya dia. Tapi ini Ruth bisa mengumpulkan sampai 30-40 pounds. Artinya, jumlah ini hendak mengungkapkan betapa kerasnya Ruth itu bekerja, betapa rajinnya perempuan ini, tetapi sekaligus betapa murah hatinya Boas itu, betapa murah hatinya pemilik ladang yang menyuruh berkas-berkas gandum dijatuhkan dengan sengaja untuk bisa dipungut oleh Ruth. Itu sebabnya jadi dua sisi itu. Ruth yang rajin bekerja,
mati-matian dia cari nafkah, tetapi juga Boaz yang sangat murah hati, sehingga hasil yang dikumpulkan oleh Ruth itu luar biasa. Tidak jamak orang bisa mengumpulkan sebanyak 1 eva itu dalam 1 hari jam kerja. Nah, kedua kebaikan ini, kebaikan dari Ruth yang rajin dan kebaikan dari Boaz yang murah hati, ini di-highlight oleh pencerita. Seperti dua kebaikan ini digambarkan sedang berkolaborasi untuk memberi hasil gandum yang banyak. Untuk siapa? Untuk Naomi, untuk dibawa pulang, untuk Naomi. Jadi ada dua kebaikan yang sedang berpasangan dan kemudian membuahkan hasil yang begitu besar. Nah, sekali lagi kita di sini diingatkan oleh cerita ini betapa apabila kebaikan itu berpadu, kebaikan itu berjalan bersama-sama, kebaikan itu bergandengan tangan, bekerja sama saling menopang, pasti akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar. Itu sebuah kebenaran yang terselip di dalam episode ini. Kebaikan yang berpasangan itu punya kekuatan untuk memberi hasil yang berdampak besar. Seperti Ruth yang rajin dan Boaz yang murah hati. Kebaikan mereka berpadu untuk memberikan hasil gandum yang banyak untuk dibawa pulang, diserahkan kepada Naomi. Saudara-saudara, dunia ini membutuhkan kebaikan yang berjalan bersama-sama. Dunia ini membutuhkan kolaborasi dari orang-orang baik yang menyatukan kebaikannya, menyatukan keluhuran budinya, menyatukan kecerdasannya. Orang-orang baik yang menyatukan kerajinannya, menyatukan pengetahuannya, menyatukan kekuatannya, menyatukan kemampuan finansialnya untuk berbuat sesuatu yang memberi dampak positif untuk sekitarnya. Dunia kita ini sekarang adalah dunia yang merupakan gabungan kekuatan. Dunia yang merupakan dunia networking, bukan? Dunia sekarang ini dunia networking. Semua itu bisa punya dampak besar kalau dikerjakan dalam rangka network. Menurut saya ini pesan penting, ya. Apalagi di tengah-tengah dunia networking seperti sekarang ini. Kita selalu diingatkan, kebaikan tidak bisa berdiri sendiri. Kebaikan itu harus bergandengan dengan kebaikan yang lain. Sebuah kekuatan harus bergandengan dengan kekuatan yang lain. Kalau itu bergandengan, berkolaborasi, hasilnya jauh lebih baik. Oleh sebab itu, dunia networking itu memberikan challenge kepada kita
supaya kita bisa berbuat sesuatu yang lebih berdampak positif. Sebenarnya konsep gereja itu sudah lama harusnya seperti itu. Gereja harusnya merupakan kumpulan orang-orang baik yang menyatukan kebaikannya untuk berbuat sesuatu yang besar untuk lingkungannya. Itu pertanyaan penting. Kalau kita menjadi gereja, apakah kita ini sudah menjadi kumpulan orang-orang baik yang menyatukan kebaikannya untuk berbuat sesuatu yang punya dampak di dunia ini? Gereja bukan kumpulan sosial belaka. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang mau datang untuk mencari hiburan. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang datang untuk makan. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang datang untuk mencari teman saja. Tetapi gereja harusnya merupakan kumpulan orang-orang baik yang menyatukan kebaikannya untuk do something bagi Tuhan dan bagi sesama. Oke, itu sedikit refleksi. Kembali kepada cerita. Cerita pada episode ini sepertinya sedang menyiapkan pembaca kita semua, menyiapkan akan kondisi berpasangannya Ruth dan Boaz dalam arti yang lebih spesifik. Dalam episode ini kita menyaksikan yang berpasangan adalah kebaikan mereka. Kebaikan Ruth dan kebaikan Boaz sedang berpasangan. Tetapi cerita ini sebenarnya diam-diam sedang menyiapkan pembaca bahwa dua orang yang baik ini, yang sekarang berpasangan dalam kebaikan ini, nanti akan berpasangan dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Ya, cuma kita belum sampai ke situ episode ini. Tapi kita seperti sudah diberi hint. Kita seperti sudah diberikan isyarat sehingga kita bisa nge-sense itu. Seperti kalau Anda nonton film. Kadang-kadang kita sudah bisa merasa sebelumnya bahwa tokoh A dan tokoh B ini nanti bakal saling jatuh cinta. Ya. Misalnya belum sebetulnya, tetapi kita sudah bisa mulai menebak dalam perjalanan cerita, ini nanti pasti jadi kekasih, gitu ya. Atau mereka ini akan saling jatuh cinta, atau akan berpasangan. Itu sense yang kita bisa dapat. Padahal belum kejadian. Nah, seperti itu kira-kira sense yang dibangun oleh pencerita di episode ini. Dia membangun sense pada kita bahwa dua orang yang sama-sama baik ini, yang sekarang berpasangan dalam kebaikan ini, akan berpasangan dalam bentuk yang berbeda. Kita sudah mulai dapat sense-nya. Gitu. Makanya minggu lalu, Kamis lalu Pak Budiono sudah tanya, Ruth ini cantik atau tidak? Gitu. Ya, itu sebuah pertanyaan yang lahir dari sense itu. Gitu. Padahal kita belum bicara tentang Boaz itu mau menikahi Ruth, tapi Pak Budiono sudah tanya Ruth itu cantik atau tidak, gitu ya. Itu karena sense tadi, karena kita sudah mulai menangkap sense itu di sini. Oke, contoh saja. Nah, pada saat yang sama, sebenarnya sense itu juga sudah dirasakan oleh tokoh utama cerita ini, yaitu Naomi. Dan ini sudah tercermin dari ucapan doanya. Kalau kita perhatikan ucapan doanya, diberkatilah kiranya orang itu, Boaz maksudnya, oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ayat 20. Kalau kita perhatikan doa ini, ada keunikannya.
Dia bilang mengaruniakan kasih setianya, Tuhan itu mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, ucapan dan yang mati itu spesifik sekali. Itu sudah barang tentu dimaksudkan oleh Naomi adalah karunia atau kebaikan Tuhan untuk anaknya yang sudah meninggal, suami Ruth. Artinya akan ada kebaikan terjadi untuk menebus tidak adanya keturunan dari Kilion, suami Ruth, dan itu akan terjadi kebaikan melalui jalur perkawinan Levirat yang diatur oleh hukum Taurat. Jadi dia sudah mulai nge-sense membayangkan Ruth ini akan punya suami lagi. Dan suami ini nanti akan memberi dia anak. Karena Kilion belum memberi dia anak, itu berarti Kilion tidak punya keturunan. Hukum Levirat itu mengatur akan ada nanti saudara dari yang masih punya hubungan darah dengan Kilion akan menikahi jandanya Kilion supaya punya anak, dan anak itu nanti dihitung sebagai anaknya Kilion. Itu sebabnya Naomi berkata, Tuhan akan memberikan kebaikan kepada yang hidup dan yang mati. Maksudnya itu kepada Kilion, anaknya itu. Ya. Itu pengertiannya. Sehingga dari situ kita tahu bahwa Naomi sudah nge-sense bahwa akan terjadi di depan nanti Ruth ini tidak akan menjanda terus. Akan ada pasangannya. Nah, apakah pasangannya itu Boaz? Belum terlalu jelas memang di sini. Ya, namanya saja masih sense. Jadi kita belum bisa memastikannya. Ya, kita ini kan nonton filmnya, ya, bukan, jangan dibayangkan Anda sudah tahu ceritanya Ruth gitu ya. Kita masih belum sampai ke situ. Ya. Nah, jadi dari doa Naomi ini kita tahu subconsciously, ya, secara bawah sadar Naomi sudah punya sense ke arah sana. Sense, sekali lagi ini masih sebuah sense, tapi sudah subconsciously ada. Sementara dari sisi Ruth tidak, ia belum sampai ke situ. Itu sebabnya diceritakan dia cuma sibuk menjelaskan atau menceritakan dengan lugunya kebaikan yang diterimanya dari tuan pemilik ladang bernama Boaz itu. Ayat 19 dan ayat 21. Dia sibuk bercerita tentang ia menerima kebaikan dari orang itu. Dia merasa overwhelmed by his merciful benevolence. Dia merasa overwhelmed dengan kebaikan Boaz. Bayangkan, dia berhasil pulang membawa persediaan makanan bukan untuk 1-2 hari, tapi untuk berminggu-minggu. Karena dia pulang bawa 30-40 pounds gandum. Itu cukup untuk makan berminggu-minggu. Jadi dia overwhelmed dengan kebaikan yang diterimanya dari Boaz. Yang ada di pikiran Ruth cuman itu. Dia belum punya sense seperti Naomi. Tapi rupanya itulah bedanya orang sudah berumur dengan orang yang masih muda. Bukan, saudara-saudara? Orang berumur dan orang yang masih muda itu matanya beda.
penglihatannya tidak sama, nalurinya berbeda. Apalagi kalau itu bicara tentang naluri seorang ibu, naluri seorang mama, naluri a mother. Radarnya itu bisa menangkap gelombang jarak jauh. Itu naluri seorang ibu. Kalau toh mau dibilang soal antisipasi, Ruth masih pada tahap mengantisipasi pekerjaannya yang dilakukan esok hari. Dia overwhelmed dengan hasil kerjanya hari ini, dan dia mengantisipasi besok. Dia kerja lagi di tempat yang sama, dan dia mengantisipasi hasil yang baik juga pada keesokan harinya. Itu antisipasi Naomi baru sampai ke tahap itu. Antisipasi Ruth. Ya. Tetapi antisipasi Naomi lebih karena dia sudah mengantisipasi kemungkinan perjodohan untuk menantunya yang janda tanpa anak itu. Itu bedanya pemikiran orang tua dengan orang muda. Antisipasinya nggak sama. Ya. Itu yang kita lihat di sini dan dalam kehidupan sehari-hari. Memang itu nyata. Ya. Kita harus akui. Kadang-kadang orang muda berpikir belum sampai ke situ karena apa ya? Karena pengalaman hidupnya, ya, karena pengertiannya yang berbeda. Tapi orang yang sudah makan asam garam kehidupan kadangkala punya pemikiran-pemikiran yang bisa menembus sesuatu yang tidak dipikirkan orang muda, terutama dalam soal sensisnya. Oke, selanjutnya pencerita ini juga mulai memperkenalkan pembaca. Tadi saya bilang kan, episode ini sedang menyiapkan pembaca untuk memahami peran Boas. Sekarang pencerita juga mulai memperkenalkan pembaca dengan sebuah konsep, dengan sebuah role, peranan yang disebut penebus. Peranan dari seorang Goel, seorang penebus dalam bahasa Ibrani-nya, Goel, dalam konteks budaya Yahudi kala itu. Seorang penebus itu bisa dari saudara dekat atau saudara terdekat, tetapi juga bisa dari kalangan famili yang agak jauh, tetapi masih satu klan, masih satu marga. Orang itu bisa menjadi penebus. Apa artinya? Sebutan penebus itu dalam bahasa Ibrani itu berarti redeem atau buy back, membeli kembali. Oleh sebab itu dalam bahasa Inggris, dalam banyak sebutan di dalam tafsiran para ahli perjanjian lama, itu disebut sebagai a kinsman redeemer. Ini penebus. Apa tugasnya? Apa role-nya? Apa peran seorang penebus? Itu meliputi beberapa hal. Satu, dia bisa mengawini janda dari saudara atau sanaknya yang meninggal tanpa punya keturunan. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Seorang penebus bisa mengawini janda dari sanak familinya yang meninggal tanpa keturunan. Itu salah satu dari peran penebus. Yang kedua, dia bisa membeli kembali tanah
dari keluarga yang sudah sempat terjual kepada orang lain di luar keluarga. Jadi kalau terjadi krisis ekonomi, terpaksa tanah itu dijual kepada orang lain di luar keluarga, maka pada waktu kemudian seorang yang penebus, orang yang punya kemampuan finansial untuk membeli kembali tanah itu, dia harus diberi kesempatan pertama. Karena dia punya hak untuk menebus. Itu diatur dalam Ulangan 25 ayat 25. Yang ketiga, dia bisa membeli kembali anggota keluarga yang sudah terjual menjadi budak milik orang lain. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sudah terjual menjadi budak milik orang lain, suatu waktu kalau ada anggota keluarganya yang punya kemampuan untuk membeli kembali, dia bisa membeli kembali, dia punya hak untuk itu diatur dalam Ulangan 25 ayat 47 sampai 49. Itu juga role seorang penebus. Bahkan dalam Ulangan 35 ayat 19, dia bisa membalaskan kematian saudara atau sanak familinya. Ya, itu sebabnya dia dalam istilah hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi itu. Gitu. Ya. Jadi itu ada peran yang cukup unik diatur di dalam hukum Taurat Musa, di mana ada orang yang kalau dia punya kemampuan, dia berhak, dia harus diberi hak untuk terlebih dulu membeli kembali hak yang sudah terjual akibat sebuah musibah atau akibat sebuah krisis ekonomi di keluarga. Dia berhak memulihkan kembali. Itu sebabnya hak untuk buyback ada pada dia, diatur oleh hukum. Itu namanya penebus. Nah, konsep penebus ini sudah mulai dimasukkan dalam episode ini. Walaupun belum ada hubungannya langsung dengan Boaz, tapi seolah-olah kita para pembaca sedang disiapkan oleh pencerita. Ya, bahwa konsep penebusan inilah yang nantinya akan menjadi jalan berpasangannya Ruth dengan Boaz itu. Itu yang dimaksudkan dengan menyiapkan pembaca, ya, dengan peran yang akan diambil oleh Boaz dalam cerita ini di kemudian hari. Kita harus tahu dulu bahwa ada hukum Taurat yang mengatur tentang itu. Kalau tadi kita membaca ada sense Naomi itu tahu akan berpasangannya Boaz dengan Ruth di masa mendatang, itu lewat ucapan berkat atau doanya yang subconsciously tadi. Sekarang kita membaca lebih kentara, lebih consciously, ya. Lebih kentara itu lewat kata-katanya kepada Ruth. Dia bilang begini, lagi kata Naomi kepadanya, orang itu, Boaz maksudnya, kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Di ayat 20b itu dia mengatakan. Jadi di sini Naomi sudah lebih tendensius. Ya, dia melihat peran penebus itu ada pada Boaz yang masih terhitung kerabat itu. Jadi rupanya Naomi bukan baru mengenal Boaz dari cerita Ruth, dia sudah tahu, bahkan dia mengerti ada hubungan sanak famili, ada hubungan kekerabatan antara Boaz
dengan mendiang suaminya, Elimelech. Dia tahu itu. Disinilah sekali lagi kita juga melihat kelebihan seorang ibu. Seorang ibu itu bisa tahu informasi lebih dari yang kita sangka. Ya, seorang ibu itu bisa tahu informasi lebih dari yang kita sangka. Dia bisa terkesan bertanya, sekedar bertanya. Padahal sebetulnya dia sudah lebih tahu. Dia sudah tahu lebih daripada yang ditanyakannya. Gitu. Ya. Jadi itu ajaibnya seorang ibu. Dia itu punya pengetahuan yang kadang-kadang jauh dari yang kita sangka. Bahkan kalau dia bertanya pun, sebenarnya dia sudah tahu. Gitu. Ya. Dan itu yang terjadi pada cerita ini dalam konversasi antara Naomi dengan Ruth. Dia bertanya, dan Ruth menjawab, orang itu namanya Boas loh, baik dia. Ternyata Naomi sudah tahu orang ini kerabat. Orang ini punya potensi untuk menjadi penebus yang Ruth tidak tahu apa-apa soal itu. Jadi Naomi sudah punya informasi lebih jauh daripada itu. Itulah hebatnya seorang ibu. Jadi jangan berani-berani sama seorang ibu. Ya. Jawaban Ruth di ayat 21 sekali lagi menunjukkan keluguannya. Pertanda bahwa dia belum ngerti apa-apa tentang pikiran-pikiran yang sedang berkecamuk di benak mertuanya itu. Naomi pikirannya sudah jalan kemana-mana. Tapi Ruth belum bisa menangkapnya. Dia masih lugu. Oleh sebab itu jawabannya dia jawaban yang tidak nyambung. Gitu kalau Anda baca di ayat 21. Karena memang dia nggak ngerti. Gitu. Nah, kembali kepada Naomi. Meskipun pikiran Naomi melayang jauh, mengantisipasi sesuatu yang ada di depan, tapi Naomi juga tetap berpijak pada kenyataan yang paling dekat di matanya, yaitu keamanan dan keselamatan menantunya itu, yang kerja di luar, di ladang orang yang tidak dikenal, ada banyak orang laki-laki di situ, dan dia ini seorang janda muda yang lemah posisinya. Itu sebabnya dia memikirkan keamanan dan keselamatan menantunya itu. Itu sebabnya nasihatnya yang menggarisbawahi pesan bahwa supaya Ruth tetap berada di dekat para pengerja wanita, Boas. Itu menunjukkan itu. Jadi Naomi tetap merespons sesuatu keperluan yang dekat di mata, yaitu keselamatan dan keamanan Ruth. Sekalipun pikirannya juga sedang melayang jauh untuk mengantisipasi tentang perjodohan Ruth di kemudian hari. Itu hebatnya juga seorang ibu sekali lagi. Dia, Naomi di sini, bukan cuma care pada yang jauh, melainkan dia juga peduli pada yang dekat. Dia satu kombinasi keseimbangan yang hebat sekali. Sebab biasanya orang suka jatuh pada salah satu kutub yang ekstrim. Kalau dia berpikir mengantisipasi yang jauh, dia lupa memperhatikan yang dekat. Tetapi sebaliknya ada orang yang konsentrasi pada yang di dekat, yang di depan mata, tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Naomi kombinasi dari keduanya.
Dan itu sebuah kelebihan yang tersendiri yang pantas kita acungi jempol. Naomi berpikir jauh ke depan, tetapi juga care pada kepentingan yang dekat sekali. Satu hal lagi tentang Naomi. Naomi di sini dalam episode ini kelihatan sudah mulai lebih tenang. Dia tidak lagi emosional meletup-letup. Tidak lagi mengungkapkan kegetirannya, rasa pahitnya. Tidak lagi menumpahkan rasa pahitnya terhadap kesusahan yang dia alami. Tidak lagi menuding-nuding Tuhan sebagai memusuhinya. Tidak. Naomi di sini sudah lebih tenang. Rupanya dengan berjalannya waktu, Naomi memang menjadi lebih tenang. Dia lebih bisa berpikir tentang hari esoknya. Ya, tapi itulah realitasnya. Semua itu perlu waktu. Semua itu needs time. Termasuk Naomi. Untuk mencerna apa yang terjadi dalam hidupnya yang pahit, dia perlu diberi waktu. Bukan diberi komentar. Bukan dikomentari. Bukan dirasan-rasani. Bukan dihakimi. Dia perlu diberi waktu. That's it. Yang membuat dia tenang itu bukan nasihat orang lain. Yang membuat dia tenang adalah ketika orang lain justru tidak mengganggu dia dengan komentar-komentar yang tidak perlu. Ketika orang lain bersabar untuk memberi dia waktu. Itu penting, saudara-saudara. Sebab orang beriman itu tidak selalu lurus dan mulus jalannya. Ada ups and ada downs-nya. Naomi mengalami itu. Dan dia butuh waktu untuk melewatinya dengan sewajarnya. Seperti yang saya ceritakan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Ya. Percaya dan tidak percaya itu bisa melekat erat satu sama lain. Dalam kepercayaan, kita bisa punya ketidakpercayaan. Dalam ketidakpercayaan, kita bisa tiba-tiba kemudian punya iman. Seperti orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Ya, aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gitu. Ya. Itu adalah dua sisi dari kehidupan yang harus kita beri tempat masing-masing. Ya. Itu yang saya sebut dalam filsafat Cina itu ada konsep yin yang. Itu. Ya. Nah, Naomi di sini sudah lebih tenang dan dia sudah bisa mengucapkan doa berkat untuk orang lain. Dia bisa mengucapkan doa berkat untuk Boas. Diberkatilah orang baik itu yang sudah berbuat baik kepada menantuku. Diberkatilah dia. Dan seterusnya. Tetapi sebagai pembaca, ya sekali lagi sebagai pembaca, kita masih tetap menyimpan pertanyaan. Apa respons Tuhan terhadap kepahitan Naomi? Apa respons Tuhan terhadap Naomi yang pahit dan menuduh Tuhan sebagai memusuhi dirinya? Ya. Kepahitan Naomi mengungkapkan itu kan? Dia pernah bilang bahwa Tuhan itu sedang mengacungkan jarinya kepadaku. Apa respons Tuhan? Tidak terdengar jawaban Tuhan.
Dan kita sebagai pembaca akan terus bertanya pertanyaan ini. Apa respons Tuhan? Kita akan terus menanyakannya pada kelanjutan dari episode-episode berikutnya. Kita belum bisa menjawab sekarang juga. Kita berhenti pada episode ini dulu. Oke, selesai dongengan malam malam Jumat. Sekarang silakan kalau masih ada yang ingin melanjutkan dengan sharing atau